Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak Wahdu, dan Dewan Pengudi, Bapak Dudi dan Bapak Idris, serta host Kak Fajri yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan Shah, lahir di Sungai Bulan, Rabu 15 Januari tahun 2000. Saya dari jurusan pengelola sistem dan jaringan. Judul tugas akhir: penggunaan ClearOS untuk membangun bandwidth manajemen dan web proxy. Latar belakang: konfigurasi server. Satu, sulitnya konfigurasi server pada CLI atau konfigurasi server dengan command line masih sulit dilakukan untuk user yang baru menggunakan Linux. Yang kedua, penggunaan internet yang kurang efisien serta boros, sehingga salah satu penggunaan lambat dalam mengakses internet. Yang ketiga, membuka situs-situs terlarang atau berkonten negatif. Tujuan: yang pertama, agar konfigurasi lebih mudah dilakukan, karena konfigurasi OS dengan GUI atau biasa disebut Graphical User Interface. Yang kedua, pemakaian internet yang lebih efisien. Yang ketiga, memblokir situs-situs yang terlarang atau berkonten negatif seperti gambar-gambar atau video-video yang berbau pornografi. Deskripsi tugas akhir: bandwidth management. Bandwidth management adalah proses mengukur dan mengendalikan komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari mengisi tautan ke kapasitas atau mengisi berlebihan tautan yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja jaringan yang buruk. Bandwidth biasanya diukur dalam bit per detik dan byte per detik. Web proxy. Web proxy adalah sebuah website yang basisnya proxy server dan memiliki tugas untuk bertindak sebagai perantara untuk melakukan ataupun menerima request terhadap sebuah konten kepada jaringan intranet maupun internet. ClearOS. ClearOS adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dikhususkan penggunanya sebagai sebuah server. Namun meskipun berbasis Linux, ClearOS sangat mudah digunakan bahkan oleh orang yang belum mengenal Linux sekalipun, karena sistem konfigurasinya yang berbasis web GUI. Bahan dan alat. Di sini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang pertama menggunakan satu perangkat komputer terdiri dari RAM-nya 8 GB, harddisknya 500 GB, dan prosesor Intel Core i5. Yang kedua, perangkat lunak. Di sini saya menggunakan yang pertama sistem operasi Linux Ubuntu 18.04. Yang kedua, ClearOS. Yang ketiga, browser. Di sini kita bisa menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox. Skema pengerjaan tugas akhir. Yang pertama, planning, penyiapan bahan dan alat,
menginstal OS atau clear OS tersebut. Selanjutnya konfigurasi server, testing, lalu diterapkan. Ini masa tugas akhir. Analisa masalah pada pekan pertama dan pekan kedua pada bulan April. Penentuan judul pada pekan kedua dan pekan ketiga pada bulan April. Penyiapan alat dan bahan pada pekan keempat di bulan April. Pengerjaan proyek tugas akhir di pekan pertama sampai pekan ketiga pada bulan Mei. Pembuatan laporan tugas akhir pada pekan keempat pada bulan April sampai pekan pertama bulan Juni. Pembuatan slide tugas akhir pada pekan keempat bulan Juni sampai pekan kedua bulan Juli. Bimbingan tugas akhir pada pekan kedua bulan April sampai pekan kedua bulan Juli. Tugas akhir selesai pada pekan kedua dan pekan ketiga pada bulan Juli. Pencapaian tugas akhir. Yang pertama planning, yang kedua penyiapan bahan dan alat, yang ketiga menginstal OS, yang keempat konfigurasi server. Kemudian tampilan dalam ClearOS telah dibuka di browser. Nah, ini adalah tampilannya ketika telah selesai menginstal. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, konfigurasi jadi mudah dilakukan dengan server berbasis web GUI. Yang kedua, pemakaian kuota lebih teratur dan tidak boros sehingga menghemat pengeluaran atau biaya. Yang ketiga, komputer terhindar dari situs berbahaya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Dewan Penguji, Bapak Dudi dan Bapak Idris. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik, Ridwan Syah. Langsung aja untuk Dewan Penguji, Pak Idris atau Pak Dudi duluan untuk menanyakan atau masukan. Biasa Pak Idris. Oh, masukan hari Pak Idris. Terus silakan Pak Idris. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah proxy web ini bisa memfilter juga orang-orang yang menggunakan VPN atau misalnya menggunakan misalnya untuk kalau saya ngeblok FB-nya pakai Anonymous misalnya atau pakai apa, itu kira-kira bisa apa enggak terdeteksi. Catat dulu Ridwan. Maaf Pak, pertanyaannya kecepatan. Coba. Kira-kira bisa nggak mendeteksi jika misalnya ada yang menggunakan aplikasi Anonymous, misalnya untuk menggunakan FB atau yang lain misalnya. Kan nggak boleh FB nih, gitu kan? Tapi dia pakai aplikasi Anonymous proxy gitu. Nah, bisa nggak itu kita cegah supaya orang yang menggunakan Anonymous pun kita blok gitu, atau kita tidak perbolehkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ClearOS ini kira-kira secara recommended dari beberapa lembaga atau perusahaan itu seperti apa? Berapa persen atau berapa banyak orang yang menggunakan ClearOS ini sebagai web proxy? Kenapa Ridwan menyarankan menggunakan ClearOS? Apakah karena mungkin free gitu kan? Tapi apakah free-nya itu sepowerful yang memang dia menggunakan alat?
Silakan. Pedris, terima kasih. Silakan, Ridwan. Presentasinya di offin aja dulu. Biar kelihatan. Oh ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, tadi udah jelas ya. Jadi kalau misalkan pakai VPN, ketika misalkan Pak Idris menggunakan VPN nih, terus mau buka FB, bisa nggak kalau pakai ColorOS? Bisa. Ya, silakan jawab. Yang pertama dulu. Alasannya apa? Gimana? Saya memblok Facebook karena itu sudah terdapat proxy webnya, kita tinggal install dan memblok Facebook. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab Pak. Ya. Lanjut Pak Dudi mungkin. Nomor 2 belum Pak? Nomor 2, Nomor 2 jadi cara rekomendasi beserta beberapa orang yang menggunakan. ya rekomendasinya Kalau beberapa orang yang menggunakan mungkin banyak ya Pak. Taunya dari mana? tuh. Dipetik aja nggak pakai. Oh, Tahunya karena saya melihat di Google kemarin Pak. Terus sarannya kenapa saya menggunakan ClearOS ini? Karena ClearOS ini berbeda dengan server yang lain Pak. Kalau ClearOS ini kita tinggal install, lalu nggak perlu konfigurasi yang terlalu sulit. Dengan ClearOS kita tinggal klik-klik saja Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. gimana Pedris? Lanjut? Cukup? Ya lanjut, tinggal klik-klik aja kok. Oh, tinggal klik-klik aja, udah. Jadi jadinya ya. Tapi si Ridwan udah sampai mana Ridwan pengerjaannya? Udah install ClearOS belum? Udah Pak, Udah ada konfigurasi? udah. Udah, sampai mana? Sampai proxy Pak. Selesai enggak? Enggak, TA-nya enggak? enggak Enggak, selesai. ini belum selesai berarti. Oh iya, keterbatasan alat ya. Corona kemarin Pak. Wih, Oh iya corona. iya iya. Tahu Nggak nyalahin, apa-apa, ntar kalau pada dia- nyalahin corona coba. Corona salah ya. Padahal mah males sebenarnya, alasannya Iya, malas. Udah, oke. Terima kasih Pak Idris. Nah, Pak Dudi dipersilakan Pak Dudi. Kalau ada masukan, Oke. pertanyaan untuk Terima kasih Pak Wahyu. Oke. Ridwansah alias Junet. Ya Pak. Di latar belakang sebetulnya ini udah latar belakangnya udah cukup sebetulnya, cuman maksud bahasanya ya, kalau bisa bahasanya belum. apa ya, lebih gimana ya, kayaknya kurang enak gitu ya, gitu. Misalnya ini sulitnya konfigurasi pada server CLI gitu. Nah ini apa bahasanya kurang menggambarkan itu ya. Mungkin pada server yang biasanya hanya menggunakan terminal misalnya gitu ya. Pokoknya bahasanya Ya, nanti Pak. perbaiki aja lah gitu ya. Nah tujuannya berarti kan membuat server ya yang dapat ini memudahkan gitu loh ya. Bannya. Oke, saya ingin tanya, ini ClearOS ini kan distro ya, distro Linux, betul ya? Iya Pak. Itu basisnya apa Betul. sih? Basis OS-nya apa? Ubuntu atau CentOS atau apa? Linux Pak. Dia Linux-nya apa? apa? Kan dia distro turunan itu. Induknya apa? Tahu nggak? Turunan apa? Turunan Ubuntu ataukah turunan CentOS atau turunan Debian?
kumaha? Tahu nggak? Ya tahu Pak. Oke, kamu nanti kalau ngoprek itu yang detail ya. Ya Yang Pak. detail banyak baca gitu loh. Ini sebenarnya ClearOS itu apa gitu loh. Ya, kalau kamu baca detail pasti tahu itu turunan apa. Ya. Oke, yang kedua masukannya, kalau bisa kamu kasih topologinya. Kan kamu ngoprek nih. Yap. Ya, ngoprek artinya melakukan uji coba, penelitian. Nah, itu topologi jaringan yang kamu gunakan seperti apa? Kamu nanti melakukan pengujian itu apa aja yang dipakai. Misalnya kan berarti ada servernya nih yang pakai ClearOS. Nah, kamu kliennya pakai apa? Gitu kan? Itu. Kalau bisa ada topologinya, jadi kita paham nih. Ya. Nanti ditambahin ya, topologi kan ini belum ada nih. Topologi. Ya, topologi jaringan yang kamu gunakan seperti apa? Ya Pak, dari catat Pak. Ya. Terus tadi pencapaian berarti apa? Masih tahap konfigurasi. Ya, Udah Pak. testing belum? Belum. Katanya tadi gampang pakai ClearOS. Kalau gampang ya sebentar udah tinggal klik-klik selesai, tinggal uji coba berarti harusnya. Belum sempat Pak. Ya elah belum sempet. Sayang banget soalnya kalau memang bener gampang kan harusnya udah selesai ini. Ya. Karena kamu tadi bilangnya ini mudah untuk administrator kan. Nah, harusnya cepat dong. Nah, ini kamu udah sampai ada tampilan ClearOS, gimana caranya ini kalau kamu belum selesai nih? Itu kemarin udah instalasi Pak. Hah? Kalau udah instalasi kan buka webnya. Oh, yang belum berarti apa? Konfigurasi apa? Yang belumnya? Bandwidth udah? Belum. Bandwidthnya belum. Terus proxy-nya, web proxy-nya belum juga? Atau udah sempat? Hah? Udah sempat. Udah sempat. Contohnya apa? Yang udah? Itu kemarin memblok YouTube Pak sama Oh, blok itu. Bisa? Ya. Bisa. Yakin? Yakin. Ya, Facebook bisa nggak? Belum coba Pak, baru nyoba YouTube kemarin Pak. YouTube. Oke. Ini si ClearOS itu bisa ngeblok ini nggak? Kan kalau sekarang rata-rata website itu pakai HTTPS kan? Iya Ya. Pak. Bisa nggak dia ngeblok HTTPS? Kemungkinan bisa Pak. Oh, nggak yakin tuh. Ya Pak, nggak yakin Pak. YouTube itu udah HTTPS belum? Udah kali Pak. Nah, Udah kali. kali. Tapi yakin kamu YouTube bisa diblok? Bisa Pak. Hah? Ya Bisa. kalau Pak. bisa kan YouTube udah HTTPS katanya, berarti harusnya bisa HTTPS dong. Berarti Ya bisa. nanti dipastiin ya, kamu harus pastiin karena sekarang ini rata-rata website itu udah HTTPS dan setahu saya kalau proxy biasa itu belum bisa ya, gitu. Oke, saya pengen tanya lagi satu lagi. Si ClearOS itu software proxy-nya pakai apa? Yang dipakai apa? Software proxy-nya? Software proxy-nya Pak. Apakah dia punya sendiri? Gitu. Tapi setahu saya biasanya distro-distro begini tuh cuman ngebundling doang gitu loh. Jadi biasanya pakai software yang sudah ada. Nah, nanti makanya kamu kalau bikin project kayak gini harus detail. Ini biasanya untuk bandwidth manajemennya dia pakai softwarenya apa dalamnya. Kemudian untuk proxy-nya dia pakai apa? Kemungkinan sih tetap sama pakai Speed ya. Cuma kan dia lebih gampang ya mengkonfigurasinya karena ada aplikasi GUI-nya ya.
Ya Pak. Oke, gitu aja sih mungkin ya. Jadi Ridwansyah untuk kedepannya lebih banyak baca, lebih banyak belajar. Kalau ngoprek ya benar-benar ngoprek harus detail gitu ya, harus dalam gitu, jangan di luarnya doang gitu ya. Ya Pak. Baik Pak Wahyu, gitu aja. Terima kasih. Baik Pak Dudi, terima kasih banyak untuk masukan pada Ridwan saya. Untuk nanti mudah-mudahan si Ridwan jangan cukup sampai di situ aja, bisa lanjutin lagi tuh proyeknya. Kalau Ya, ya, Clear OS kan gampang, tinggal di install kan OS-nya. Oke, mungkin dari Ridwan ada kata penutup nggak untuk kita? Silakan. Baik Pak, terima kasih pada Ketua Sidang Bapak Wahyu dan Dewan Penguji Bapak Dudi Fitriyahadi dan Bapak Muhammad Idris, serta host Kak Fajri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita cukupkan untuk presentasi sidang